kalau dalam perspektif ilmu tauhid dan ilmu tasyawuf itu masuk pada khawariqul adah. Sederhanalah saya jelaskan khawariqul adah itu atau khawariqul adat kalau kata orang santren mah kejadian-kejadian yang luar biasa, non empirik, non rasional, tidak empirik, di luar hukum adat. Di luar hukum adat itu adalah di luar kebiasaan secara empirik, bukan hukum adat dalam arti adat jongkrang, adat joget, bukan ya, maksudnya adalah secara empirik gitu, aneh gitu, seperti misalnya ada orang yang tidak mempan sama peluru gitu kan, harusnya dia mempan karena manusia gitu ya, itu khawariqul adah namanya. Nah jadi mujizat sihir dan karomah itu adalah namanya khawariqul adah. Nah kalau mujizat itu diberikan kepada nabi dan rasul, berfungsi untuk mengalahkan argumentasi orang-orang kafir, artinya untuk berdakwah. Sementara yang kedua disebut dengan karomah. Karomah itu artinya awal kulit adah yang diberikan oleh Allah sebagai hadiah kepada orang-orang soleh, yaitu para wali Allah. Dalam hal ini yang sebut orang soleh, orang yang sudah mencapai makom wilayah, makom kewalian. Jadi wali nabi itu adalah makom sebetulnya. Jadi kalau orang tidak percaya adanya wali, mengapa percaya adanya nabi? Akidahnya dipertanyakan. Kalau tidak percaya adanya wali, dipertanyakan akidahnya. Dalam Al-Quran juga ada istilah wali, ya sesungguhnya aulia, ya kan? Para wali Allah itu walahupun alaihim walahum ya janun, mereka itu tidak takut, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Itulah karakter para wali. Ya, yang kedua, selain yang ketiga itu sihir itu istijraj. Jadi kalau istijraj itu adalah diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan orang-orang mukmin yang durhaka. Istijraj namanya, yang termasuk sihir. Sementara khawariqul adat yang diberikan kepada kaum mukminin, yang pertama mujizat itu diberikan kepada nabi dan rasul. Saya sebutkan tadi adalah untuk apa? Berdakwah. Untuk mengalahkan argumentasi orang-orang kafir, gitu kan? Ya. Itu artinya menunjukkan dia seorang nabi dan rasul, gitu kan? Yang kedua karomah. Karomah itu diberikan kepada seorang wali Allah, seorang kekasih Allah yang sudah mencapai makom arif billah, udah irfan, udah tahu, udah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya wali Allah itu dalam tradisi tasawuf. Jadi nggak bisa bicara wali Allah kalau tidak dengan ilmunya. Ya ilmunya ada pada dalam tasawuf. Makanya di dalam pakem tasawuf, orang tidak akan bisa mengetahui kecuali ila biwaliin. Tidak akan mengetahui wali kecuali dengan wali. Artinya apa? Orang-orang yang berada dalam golongan wali. Wali sufi itu ya banyak diantaranya ya. Syekh Abdul Abbas Muhammad At-Tijani misalnya, seorang wali kota ya, penutup martabat kewalian. Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia pada masa itu dan zaman itu. Ya, pada zaman itu dan masa itu gitu. Sementara Syekh Ahmad Tijani adalah wali kota bigoi makanin wa zamanin. Gitu kan, nanti akan bicara soal kewalian itu mungkin yang lainnya. Ini penting dibicarakan gitu. Apa tuh wali gitu dalam konteks kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa harus memahami, jangan hanya mendengarkan wali-wali gitu. Wali-wali songo itu adalah ada sebagai wali sufi yang sudah makom marifat, tapi juga istilah wali-wali di zaman wali songo itu ya yang menyebarkan agama Islam gitu. Orang menyebarkan Islam itu wali-wali gitu. Ya termasuk orang yang sudah mencapai makom itu. Nah, karomah itu diberikan kepada wali Allah, seorang wali Allah, untuk apa? Sebagai hadiah aja, tidak untuk mengalahkan orang lain, tidak untuk mengalahkan dakwah. Karena wali secara tidak secara khusus seperti nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah.
Wali-wali Allah itu dibentuk oleh Allah sebagai kasih Allah ya untuk memperkuat syariat Allah. Dalam hadis sebutkan al ulama warasatul anbiya. Nah, wali itu termasuk di dalamnya al ulama. Ya. Al ulama warasatul anbiya itu ya tersangkut di dalamnya konsep al ulama itu ada dalamnya ada wali. Yaitu pewaris para nabi. Nah, selain hawarikul adat karomah, itu juga diberikan kepada muslim biasa yang tidak mencapai yang tidak mencapai derajat kewalian. Itu namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Dimas ya, tiba-tiba doa pada Allah, duit nggak punya gitu kan, duit nggak punya untuk bayar kuliah nggak ada, makan nggak ada, tiba-tiba dia doa pada Allah, tiba-tiba pas keluar dari masjid itu ada orang yang ngasih duit. Ini kasih duit itu pertolongan Allah, maunah. Jadi maunah itu bukan hal-hal yang mistik gitu ya. Berbagai macam koramah juga bukan hal yang mistik gitu. Orang kan mungkinnya harus mistik, bisa terbang, bukan aneh begitu. Nah, itu pengertian tentang mujizat, karomah, dan sihir. Nah, sihir itu adalah sebenarnya tipu daya. Sihir itu tipu daya. Tipu daya dan diajarkan oleh setan. Ya. Dalam peristiwa Harut Marut kan ada juga dijelaskan di situ bagaimana tabut itu di situ mulai. Ada tabut, ada kitab dibuka, diajarkan kepada orang Babilonia, ya orang Israel. Makanya macam-macam sihir itu banyak macam-macamnya. Itu kan dalam Ibnu Katsir itu ada sihir Rom, ada sihir India gitu kan. Yeah. Ada sihir sihir Babilonia, sihir Assyria, dan banyak macam sihir. Termasuk sihir-sihir di kita. Ini kecil sihir kita Indonesia. Gak sehebat seperti itu Tengah dengan iblis dan jin yang begitu kuat gitu. Indonesia mah biasa-biasa paling santet gitu kan. Sihirnya kan sihir pelet gitu kan. Sihir apa gitu ya. Sihirnya ya nggak terlalu berat sebetulnya kalau dibandingkan dengan sihir-sihir yang ada disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu. Di sihir itu banyak, silakan baca di dalam Ibnu Katsir misalnya ada beberapa macam sihir. Nah, sihir itu adalah tipu daya yang dilakukan oleh seorang kahin, seorang dukun, seorang yang atau bisa saja orang mukmin itu dia durhaka, tidak sholat, tidak apa-apa, tiba-tiba baca ayat tertentu atau mantra-mantra, dia punya keanehan, itu sihir namanya. Jadi nggak usah takut yang begitu. Dan itu sudah ada dalam Al-Quran juga, dalam hadis Rasulullah SAW. Sihir itu misalnya untuk membunuh orang, kalau dalam kita disebut teluh, santet, atau juga untuk membuat orang sakit. Ya Rasulullah juga kena sihir kan. Kena sihir, karena itulah Rasulullah SAW di antaranya untuk mencegah sihir itulah bukan hanya dengan untuk mengobati dan mencegah sihir itu yang pertama ya Rasulullah kan mengajarkan dengan daun bidara gitu. Karena mungkin jin takut gitu, karena memang sudah di sananya nggak tahu, mungkin jin takut atau jin kafir itu takut dengan daun bidara. Nah, kan ada perjanjian dengan Allah, takut atau saya tidak tahu itu proses rahasia bidara, tapi yang jelas bidara begitu. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan misalnya baca ayat Al-Quran gitu kan, surat Al-Falaq, surat An-Nas gitu, ayat kursi gitu. Nah, itu juga kan salah satu untuk menolak sihir gitu kan. Dan sihir itu semakin banyak iblisnya, perjanjian biasanya kalau yang sihir yang lebih kuat, misalnya sihir Babilonia gitu, itu perjanjian antara dia dengan iblis, dengan setan. Kalau mungkin jadi kalau di sini mah perjanjian dengan jin saja biasa, jin kafir, mereka mah dengan yang punya. Ada macam-macamnya sihir itu. Ya itu kan magic, itu bagian pada sihir. Kalau merefer pada Ibnu Katsir misalnya, sihir itu kan saya sebut nanti ada sihir Babilonia, sihir Hindi gitu. Ada juga dalam konteks sasarannya misalnya ada sihir taprik. Taprik itu ya untuk memisahkan suami istri, itu kan sudah diajarkan oleh Harut Marut itu. Coba baca dalam Al-Quran. Itu kan peristiwa di Israel gitu. Ada sihir
cinta, lihub dan macam-macam. Sihir untuk membunuh gitu. Seperti kalau kita sebenarnya sihir santet gitu teluh samar nyawa gitu kan, sihir-sihir ya, sihir-sihir. Tapi sihir kecil ya, sebut tadi sihir yang paling besar itu ya ada perjanjian dengan setan. Kalau mungkin saja di Indonesia yang percaya dengan jin gitu ya, kecil-kecil itu sihir kecil. Tapi kalau dengan yang di Babilonia, di Israel, di Yunani, itu perjanjian dengan orang-orang dengan iblis sekaligus. Dengan iblis sekaligus mereka perjanjiannya dengan setan misalnya. Banyak kan pesulap dunia, coba lihat. Itu kan sihir ya, seperti siapa? David siapa? David Copperfield. Itu kan coba lihat kan bisa. Itu ada perjanjian saya kira dengan setan, dengan jin, dengan yang lain. Apalagi zaman dulu itu, yang Rasulullah SAW, para penyihir itu atau kahin-kahin itu, dukun-dukun itu berjanji langsung dengan setan, dengan iblis gitu kan, dengan iblis. Banyak macam-macam tentang sihir itu. Nggak baca aja nanti di Ibnu Katsir misalnya, di naskah-naskah yang lain. Itu pengertian sihir. Jadi sihir itu masuk pada habaritul adat, tapi masuk istijraj, bisa istijraj ya, atau istijraj. Bisa saja itu orang mukmin tapi fasik. Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, baca-baca anu. Jadi bacaan Al-Quran juga bisa jadi sihir kalau digunakan oleh orang-orang yang fasik atau orang kafir. Atau kadang-kadang ayat-ayat dibalik-balikan. Itu sih jadi hati-hati. Makanya paham ayat Al-Quran. Dalikal kitabu la riba fi misal dalikal kitabu la riba fi dalikal kitabu fihi la riba. Nah itu sudah sihir itu. Karena tidak ada dalam ayat Al-Quran. Udah sihir itu, udah para ulama juga menyatakan itu bagian sihir. Dan setan itu kan pintar membolak-balikan. Nah itu pengertian mujizat apa? Karomah, munimahuna dan sihir gitu kan. Nah, apalagi jenis-jenis karomah. Pertama jenis karomah itu begini. Karomah itu ada dua sebetulnya. Sama dengan mukjizat. Mukjizat ada dua jenis. Ada mukjizat hissi, fisik, seperti diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah dengan dengan sebab tongkatnya, ya kan, bisa membelah lautan. Itu kan fisik. Namanya itu mukjizat hissi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam misalnya bisa menghidupkan yang mati kan, atau menyembuhkan yang sakit. Itu namanya mukjizat fisik. Atau misalnya Nabi Daud alaihissalam kan, bisa berbikin perkakas dengan tangannya satu pihak gitu kan. Nah itu dengan besi itu lepuk, itu kan hissi. Nah kemudian yang kedua ada mukjizat non hissi, itu yang mujizat yang paling tinggi. Hanya satu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranil Karim. Itu mujizat hissi. Mujizat Al-Quranil Karim mujizat non hissi. Kalau tadi misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim misalnya, dia tidak mempan dengan api gitu kan. Dalam Al-Quran disebutkan dia baca hasbunallah, kemudian Allah menyuruh kepada api kan, ya narukuni bardan salaman al Ibrahim kan gitu Al-Quran kan. Hei api jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Itu ada mukjizat fisik gitu. Mukjizat itu ada mukjizat hissi dan non hissi. Mukjizat hissi itu ada mukjizat yang fisik. Seperti misalnya mukjizat yang diberikan kepada Musa alaihissalam, kepada Ibrahim ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Isa dan seterusnya.
Sementara non hisi, non fisik adalah ada mujizat yang paling tinggi, yang itu Al-Quran hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dengan sehebat apapun orang kafir mau merubah Al-Quran, tetap tidak berubah. Dan dibuktikan secara ilmiah, secara teologis, Al-Quran itu memang mujizat. Itu mujizat yang diberikan pada Rasulullah SAW. Itulah non hisi. Begitu juga karomah. Karomah itu ada non hisi, ada hisi dan non hisi. Apa sebut hisi? Karomah hisi itu adalah karomah yang fisik. Kalau Nabi Musa misalnya bisa membelah lautan, wali-wali Allah juga bisa, ada yang bisa. Ada yang di atas gitu, berjalan di atas air segala macam ya, dan menyembuhkan, itu hisi. Nah, bagaimana kalau manusia? Kalau manusia itu adalah karomah yang diinginkan oleh seluruh para wali Allah, yaitu bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yakodo, bukan mimpi. Kalau ahli hadis sekali pikohakan kolakila nanya kepada Rasul itu, kamu tahu tentang hadis itu kan dari kualifikasi Muslim dan Bukhari, ditulis kila wakila. Nah, para wali Allah itu adalah dia ingin bertanya langsung ke Rasulullah SAW. Itu sebut karomah non hisi, nanya kepada Rasulullah SAW. Seperti misalnya Ibnu Qayyim, ya, yang pengarang Al-Itqan itu 70 kali nanya kepada Rasulullah SAW. Itu dalam keadaan yakodo nanya. Siapa? Bukan badan. Karomahnya itu ya ruhaninya nanya kepada Rasulullah SAW. Ruhani Rasul itu kan ada di alam barzah, hanya beda alam saja. Makanya assalamualaikum ya Rasulullah, dengar Rasulullah SAW. Jadi ketika dia baca sholawat itu bukan berarti Rasulullah tidak diam, dengar di sana Rasulullah SAW. Nah, itu torikat hisi, torikat non hisi ada torikat apa? Bukan torikat apa? Karomah non hisi itu ada karomah non hisi itu karomah yang paling utama diinginkan para wali Allah, para ahli sufi, yaitu ada bertemu Rasulullah, berdialog Rasulullah, bertanya Rasulullah. Imam As-Sajili misalnya beberapa kali menyatakan saya bertemu dengan Rasulullah dan menanyakan. Karena terjadi perbedaan antara satu menyatakan ini hadis doib, satu menyatakan ini hadis sahih. Ternyata kata Rasulullah yang dikatakan oleh seorang ahli syariah itulah doib, ternyata Rasulullah sahih. Ada As-Sajili. Kemudian yang dikatakan oleh kata ahli syariah itu adalah sahih, ternyata doib kata Rasulullah SAW. Tapi kalau aku sampaikan semua itu, kata Imam As-Sajili, maka syariah akan rusak di dalam masyarakat. Jadi non hisi itu adalah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis Rasulullah kan jelaskan. Dalam hadis Rasulullah dalam Mizan Al-Quli disebutkan man ru'ani fil manam was pasayaroni yaqodota. Barang siapa melihat aku dalam keadaan fil manam. Orang kadang-kadang fil manam disebutkan tidur atau mimpi aja, enggak. Fil manam pasayaroni yaqodota, maka akan bertemu dengan aku dalam keadaan yaqodo. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku, kan gitu kata Rasulullah SAW. Nah, itu karomah non hisi. Kalau karomah hisi ada karomah fisik. Nah, kadang-kadang kita akan terjebak oleh karomah-karomah itu. Ada orang yang bisa bukakan pintu dengan wah, itu karomah, jangan-jangan itu sihir. Lihat dulu siapa, ibadahnya di mana. Ahli toriko, ahli ibadah, ahli soleh enggak. Atau dia jangan-jangan misalnya ahli-ahli tertentu. Makanya jangan terjebak. Tidak semua wali itu punya karomah hisi. Wali itu ada yang tidak punya karomah hisi, tapi soleh, karomahnya kesolehan. Jadi hisi itu adalah non hisi itu adalah karomah bertemu Rasulullah. Maka hati-hati kalau bicara dengan Rasulullah. Aku pernah mimpi, nggak boleh bohong. Karena orang bertemu Rasulullah itu bukan dengan fisiknya saja. Ada Nur Muhammadi, Ruh Muhammadi, Al-Baqi Muhammadi, kata sama dan Tijani gitu. Karena guru saya. Jadi bukan dari fisiknya. Yang ketemunya pada waktu itu kan basyariah, seperti misalnya ketika di alam ketika pada zaman ashab, pada zaman para sahabat. Tapi dia beri Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya
ada basyariahnya seperti dengan kita, tapi ada nur Muhammadi. Di dalam ajaran Muhammadi, al-batin Muhammadi, al-aqlu Muhammadi. Itu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang tertentu yang tidak pernah mempelajari tasawuf. Ya kan, Uwais Al-Qarni pernah menjelaskan gini kan. Uwais Al-Qarni pernah menjelaskan begini kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar. Kamu itu bertemu dengan Rasulmu itu dengan Nabimu hanya bayangan. Hatta Ibnu Qatofah. Pertanyaan dari Umar. Begitu juga Ibnu Qatofah. Yang paling dekat siapa Ibnu Qatofah itu? Abu Bakar seperti Ibnu Qatofah itu. Iya. Kan di dalam Rasulullah al-haqiqatul Muhammadi. Itu yang harus dipahami dalam itu dikaji dalam ilmu tasawuf. Makanya yang ngajar ilmu tasawuf atau tarekat itu ya sejarah tarekat hanya sebab fenomena-fenomena aja, harus ada ahlinya. Iya kan? Memang harus ada ahlinya, harus orang ahlinya gitu yang ngajar itu. Ya minimal yang pengamal, mempelajari ilmu tasawuf kan. Di dalam tasawuf itu kan banyak akronim-akronim. Seperti misalnya kata siapa? Kata Abdul Qadir Jailani, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Engkau satu di langit, aku satu di dunia. Di bumi kan itu bisa dianggap musyrik kalau secara itu. Padahal maksudnya bukan itu akronim. Engkau adalah kuasa, aku ini kecil, doif. Kan maksudnya begitu. Makanya jangan menafsirkan, kalau bukan mau jangan menafsirkan bahasa sufi. Ya, kata siapa tuh namanya? Kata Daud Al-Fatoni. Kalau kita tidak paham gitu. Kan banyak orang sekarang itu menafsirkan bahasa-bahasa tasawuf, tapi dia tidak pernah belajar tasawuf gitu. Hanya dohir aja dengan tekstual, leksikal gitu, pendekatan bahasa. Padahal itu banyak. Dalam bahasa saja Al-Quran ada juga tidak dengan kalau dengan siapa dengan tekstual bahasa lugawi saja Ar-Rahmanu 'alal istawa itu kan mubtada khobar. Allah ada di atas aras. Tapi kan tidak begitu. Maksudnya apa? Allah al istawa, Allahnya apa? Istawa, menguasai aras. Kalau di atas aras berarti sama dengan saya begini di kursi. Kan masa mujasimah Allah sama dengan manusia? Kan nggak bisa. Itu banyak kinayah. Begitu juga dalam bahasa-bahasa para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah apa? Karomah hisi dan non hisi. Kemudian juga ada ma'unah itu yang sebenarnya pada orang-orang mukmin yang soleh gitu. Ya, itu mah orang biasa di luar wali-wali Allah. Sampai gitu sajalah untuk sementara ya. Jadi, dari pembicaraan tersebut, kami dapat memahami bahwa dari ketiga hal itu terdapat perbedaan antara mukjizat, karomah, dan sihir. Mukjizat secara sederhana biasa diartikan sebagai perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seorang nabi atau rasul. Selain nabi dan rasul, tidak ada orang yang mampu mengakses keajaiban ini. Bahwasanya mukjizat itu harus ditampakkan dengan alasan untuk menguatkan seruan dan pendakwahan mereka sebagai nabi dan rasul Allah, serta untuk melemahkan lawan-lawan ataupun musuh yang meragukan nabi dan rasul. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat untuk membelah lautan, sehingga dengan mukjizat itu beliau dan para pengikutnya dapat menghindar dari kejaran pasukan Fir'aun. Kemudian mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu berupa Al-Quran yang abadi sepanjang zaman. Lantas, bagaimana halnya dengan karomah? Yaitu kejadian menakjubkan di luar kebiasaan yang mungkin terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemuliaan bagi mereka. Tentu karomah tidak sama dengan mukjizat. Karomah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, seperti yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi berupa penjagaan dari kejelekan kaumnya dengan cara yang luar biasa. Mereka tidur selama 309 tahun dalam gua seperti dikisahkan oleh Al-Quran. Memang terlintas karomah hampir sama dengan mukjizat. Keduanya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja karomah tidak diiringi dengan pengakuan kenabian. Berbeda dengan sihir,
yang umumnya memang sengaja dipelajari dengan penuh kesungguhan untuk menciptakan tipuan semata. Sihir adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelakunya disebut kafir, atau bisa disebut sihir sebagai amalan-amalan setan. Sebagai contoh, ahli pesulap dunia yaitu David Copperfield, seorang pesulap dari Amerika Serikat yang paling terkemuka di dunia. Dan pada akhir zaman ini, banyak sekali orang yang mengaku sebagai wali yang mempunyai karomah. Dan kita sebagai orang awam perlu untuk waspada, tetapi tetap meyakini dengan adanya karomah ataupun mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul, para wali, karena di zaman ini banyak sekali sihir yang berkedok karomah. Karena kita tidak bisa menganggap setiap kejadian aneh atau luar biasa bisa disebut karomah.